Seringkali luput dari pandangan adalah kerajaan yang mengatur semua kehidupan di darat. Mereka ada di mana-mana, termasuk Antartika. Bahkan saat ini mereka mungkin berterbangan dan mendarat di sekitar kita. Mereka ada di makanan yang kita makan, mereka ada di kulit kita, mereka ada di paru-paru kita, mereka ada di setiap hal yang kita sentuh, setiap tempat yang kita kunjungi. Mereka selalu ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah kerajaan dengan jaringan luas yang saling terhubung. Mode kehidupan ketiga. Sebuah dunia asing dari kehidupan kuno yang aneh, namun mampu menghubungkan seluruh jaringan kehidupan. Beberapa dari mereka mampu menyelamatkan kehidupan manusia, tapi beberapa dari mereka juga bisa mengancam. Dan manusia hanya tahu sedikit tentang mereka. Padahal mereka membentuk dunia yang kita diami sekarang, dan mungkin memegang kunci masa depan kehidupan manusia. Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang kerajaan yang terlupakan, fungi. Jika kamu gamer, atau setidaknya menaruh sedikit minat pada game, kamu mungkin tahu apa yang dimakan Mario untuk membuat tubuhnya membesar. Ya, jamur. Dalam sejarah game Mario sendiri, ada 78 tipe jamur yang berbeda, yang akan memberikan efek yang juga berbeda. Namun yang paling dikenal adalah jamur merah untuk kekuatan 2 kali lipat, dan jamur hijau untuk tambahan nyawa. Atau dalam game The Last of Us, yang menggunakan fungi parasit dari genus Cordyceps yang mengubah manusia menjadi mayat hidup. Tapi, apakah fungi ini? Bagaimana cara mereka hidup? Dan apakah penting bagi kehidupan kita? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Keju Indo, Kawaii Koi, Aku Tresno Karomba Cica, Beban Alam Semesta, Arya Pick Photography, Aida Chan, Geometry Haircut Coffee, Hanza, Yudi Aries, Yetesis Agenbird, Jodoh MBK Boot, Sawer adalah Jalan Ninjaku, Diansha, Silver Ash, Andreas Kosikin Masuk TV, QWERTY, Yogurt Was Left, Abu Bramiaus, Yoi Miasim, Phoebe Samantha, Buntut Kucing, Saya Satpol, Dadang Kolang Kaling, Terima Kasih Ma Jodoh, Biarkan Aku Bermimpi, Leak Salto, @Wahyudi_DC, Anak Kelas 12, Sandi Nengendi, Maya dan Muje, Semoga Dapat Jodoh, Cenat Cenote Pambudi, Cabim Sakti, Normisaurus, Penguin Torrent, Hanky Hank, Donald Trump, Disnaker.id, JuraganBendera.com, Queenera, Mas Indomaret, Mas Terang dan Dede Menang, Master Egi, Joni Bapak Syahmi, Anak Pamarjan, Ripahri, Pinggiran Koreng, Zafia Bella Iswara Wibowo, Zain Maheswara Wibowo, istrinya Pak Eko, dan Babang Cangkul. Sering dikira tumbuhan, sesungguhnya fungi bukanlah tumbuhan. Dan pastinya mereka bukan binatang. Fungi adalah organisme unik. Saking uniknya, mereka memiliki kingdom atau kerajaan sendiri dalam susunan taksonomi. Banyak orang menganggap mereka sebagai tumbuhan. Mungkin karena mereka tidak bergerak. Seperti tumbuhan, mereka terlihat diam. Tapi berdasarkan gaya hidupnya, fungi lebih dekat dengan binatang daripada tumbuhan. Dan seperti binatang, mereka harus makan organisme lain. Ketika kita mendengar fungi, yang seringkali muncul dalam benak adalah fungus atau jamur, yang mencuat dari tanah dengan bentuk dan warna yang sangat bervariasi. Tapi jamur ibarat buah dari tumbuhan. Jamur hanyalah sebagian kecil dari kehidupan fungi yang ada di sekitar kita. Bagian utama dari fungi adalah serangkaian filamen. Serat-serat halus yang membentuk apa yang disebut mycelium atau miselium. Miselium adalah tubuh utama dari fungi. Ia menjalar dan menyebar ke dalam tanah, memakan segala sesuatu yang dilaluinya. Kayu, batu, semua mereka lumat. Mereka melakukan itu dengan kekuatan penetrasi fisik,
yang dikombinasikan dengan produksi enzim yang membantu mencerna segala material di tempat mereka tumbuh. Enzim ini ibarat gigi dan cakar bagi fungi. Kita sangat familiar dengan organisme bersel tunggal seperti bakteri dan organisme multiseluler seperti tumbuhan dan binatang. Tetapi fungi sangatlah unik karena mereka adalah satu jaringan yang saling terhubung. Begitu banyak yang kita tidak ketahui dari fungi. Dan peneliti mengakui hal ini. Hampir setiap kali mereka melakukan eksperimen, peneliti melihat sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Seluruh pertumbuhan dan perkembangan fungi tergantung pada apa yang terjadi di lingkungan mereka. Dan ini membuktikan keampuhan daya survival mereka yang lebih tinggi dibandingkan binatang dan tumbuhan. Pada binatang yang memiliki tangan dan kaki, mereka tidak akan menumbuhkan anggota tubuh yang baru, meskipun mereka membutuhkannya. Binatang harus beradaptasi dengan apa yang mereka miliki dan menggunakan apa yang telah disediakan kepada mereka. Tapi fungi tidak seperti itu. Tubuh fungi terus berubah bentuk seiring perjalanan mereka dalam pencarian makanan yang tiada henti. Fungi dapat terus menyebar dan menyebar, mendaur ulang bahan-bahan yang kita pikir tidak berguna, dan menggunakan semua bahan tersebut untuk pertumbuhan mereka. Sehingga mereka dapat hidup di lingkungan yang kita pikir tidak dapat dihuni oleh organisme lain. Fungi telah hidup selama lebih dari 1 miliar tahun, yang berarti mereka telah berevolusi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan dengan pengalaman hidup yang sangat-sangat lama, berarti mereka sudah khatam dalam memikirkan cara terbaik untuk melakukan segalanya demi kelangsungan hidup mereka. Cara terbaik fungi adalah menjadi mematikan, membunuh hal-hal yang menghalangi mereka. Dengan lebih dari 1 miliar tahun pengalaman bertahan hidup, sudah semestinya manusia mempelajari kerajaan misterius ini. Ironisnya, manusia hanya mengetahui kurang dari 1% dari sekitar keseluruhan spesies. Manusia masih seringkali cuek terhadap organisme ini. Padahal, setiap kali kamu menarik nafas, kamu menghirup ratusan spesies fungi. Dan bahkan setelah mempelajari mereka selama ratusan tahun, ada hal-hal yang sangat mendasar yang belum tentu kita ketahui tentang fungi. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukan fungi, karena besar kemungkinan ada banyak spesies baru di bawah kaki kita. Dan setiap spesies baru yang ditemukan, ada senyawa baru pula yang ditemukan, yang bisa menjadi antibiotik terhebat di masa depan, atau zat kimia yang bisa menghancurkan kanker, atau sesuatu yang kita bahkan tidak tahu potensinya. Umur ketertarikan manusia terhadap fungi masih sangat hijau. Dan hingga kini, manusia masih dalam proses mencari. Bukan hanya spesies baru, tapi juga spesies yang mungkin berguna bagi manusia di luar sisi medis, yang pada beberapa kasus mungkin dapat digunakan sebagai metode fermentasi jenis baru, atau mungkin dapat mengurai limbah industri, atau mengubah manusia menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Menjadi pupuk misalnya, kemungkinannya sangat luas. Tapi jangankan fungi. Sebagian besar hal-hal menakjubkan yang bisa dilakukan alam pun belum sepenuhnya kita pahami. Sebagai organisme yang terbilang baru, masih sangat banyak yang harus manusia pelajari tentang planet yang menjadi rumah mereka ini. Mempelajari fungi ibarat memecahkan misteri di dalam misteri. Perlu beberapa cara untuk membantu kita memahami semua misteri ini. Dan salah satunya adalah sejarah evolusi, yang berfungsi sebagai kompas penunjuk arah. Dengan sejarah evolusi, manusia bisa mempelajari kisah hebat tentang bagaimana fungi membentuk semua kehidupan di darat pada awal munculnya kehidupan di bumi. Lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, planet bumi baru terbangun dari zaman es yang berkepanjangan. Gletser yang baru mencair mengungkap dataran yang tandus. Pemandangan bumi sangat suram pada masa itu. Namun dari kesuraman ini, kehidupan menemukan jalan untuk berkembang, seperti fosil dari koloni pertama yang ditemukan di bidang lava di Islandia. Di bebatuan ini, ada tanda-tanda bahwa fungi mikroskopis termasuk di antara organisme darat yang pertama. Fungi terestrial pertama bertahan dengan mengolah mineral dari bebatuan. Seakan mengukir sejarah. Lampau ini,
Karena produk fungi yang kita ketahui, yaitu jamur, adalah benda rapuh yang mudah hancur. Belum lagi spora mereka yang berukuran mikroskopis. Tapi kisah lampau ini menunjuk fungi sebagai pemeran utama, karena fungilah yang mengubah batu menjadi tanah. Fungi mampu memakan batu. Mereka menghasilkan spora yang melepaskan asam, melumat permukaan batu. Filamen fungi yang tumbuh cepat, yang dikenal dengan hyphae atau hifa, kemudian mengebor ke dalam batu untuk mengekstrak lebih banyak mineral. Ujung hifa dapat menghancurkan batu, menggunakan tekanan 100 kali lebih besar daripada tekanan angin di dalam ban mobil. Dan ini semacam kegiatan pertambangan dalam skala molekuler. Pertambangan ini menjadi proses di mana fungi mengubah batu menjadi pusat kehidupan, yaitu tanah. Dengan mineralisasi batuan, fungi secara langsung menyediakan landasan untuk kedatangan tumbuhan pertama. Sebuah langkah kecil yang berdampak besar. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, sekelompok alga mulai berpindah dari air laut ke air tawar di daratan. Tapi untuk mendapatkan tempat berpijak, mereka perlu bernegosiasi dengan fungi yang berkuasa pada saat itu. Organisme yang hidup di air bermandikan nutrisi. Tapi ketika mereka pindah ke darat, mereka harus mencari sumber nutrisi lain yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Salah satu strategi yang paling logis adalah bekerja sama dengan fungi yang lebih dulu tinggal di sana. Fungi pada saat itu bertahan hidup dengan memakan bakteri dan rumput laut yang membusuk yang terdampar di pantai. Kedatangan tumbuhan di daratan menawarkan fungi cara yang lebih mudah untuk mengakses makanan. Ini berarti mereka bisa hidup dengan mudah dengan mengeksploitasi organ bagi kedua belah pihak, karena menghemat lebih banyak energi. Alga yang muncul di danau akhirnya bersepakat dengan fungi. Mereka menawarkan gula kepada fungi, dan sebagai gantinya, fungi menyediakan mineral yang esensial. Hubungan yang saling menguntungkan ini membentuk simbiosis yang kemudian menjadi salah satu kekuatan evolusi yang paling krusial di muka bumi. Simbiosis antara fungi dan alga membuka pintu evolusi bagi semua tumbuhan darat, yang kemudian menjelma menjadi ledakan biologis yang besar. Fungi memiliki peran penting dalam penghijauan bumi. Lebih dari 360 juta tahun yang lalu, bumi dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Hampir semuanya masih berada di lautan. Daratan pada saat itu masih kosong, tanpa keberadaan binatang, pohon, dan tumbuhan berbunga. Hanya lumut yang menutupi bidang lava, dan tumbuhan sederhana yang mengambang di tepi sungai. Tumbuhan ini tidak memiliki daun dan akar, sehingga mereka hanya mengambang di badan air. Dan seperti alga pendahulu mereka, tumbuhan kuno ini meminta bantuan fungi agar bisa memanfaatkan tanah kaya nutrisi yang sudah diproses oleh fungi. Interaksi antara fungi dan tumbuhan awal dapat diperhatikan pada tumbuhan tertua yang diketahui, yaitu liverworts alias lumut hati. Lumut hati merupakan tumbuhan darat yang tidak memiliki sistem vaskular. Mereka berukuran kecil karena mereka tidak memiliki tabung yang bekerja seperti pembuluh darah untuk mengalirkan kelembapan dan nutrisi ke seluruh tubuhnya. Seperti pakis, mereka menghasilkan spora, bukan biji. Lumut hati adalah fosil hidup yang mengingatkan kita akan pengaruh fungi pada tumbuhan. Saat fungi menjelajahi lumut hati, mereka menemukan jalan untuk masuk di antara sel-sel tumbuhan. Beberapa bahkan masuk lebih dalam, sehingga fungi dapat menempati tumbuhan itu sendiri dan membentuk struktur seperti pohon yang indah ini. Ini dinamakan arbuskula. Dan melalui arbuskula ini, tumbuhan dapat mengambil fosfor dari fungi. Dan sebagai imbalannya, tumbuhan memberikan karbon pada fungi yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Dengan bersimbiosis dengan fungi, lumut hati tidak hanya bertahan, mereka berkembang pesat, menyedot karbon dioksida dan memompa keluar oksigen. Tumbuhan kecil ini memberi planet bumi udara segar untuk pertama kalinya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka mengubah komposisi atmosfer seluruhnya, membuka jalan bagi tanaman yang lebih kompleks. Kemudian di zaman keemasan dinosaurus, planet ini penuh sesak dengan kehidupan. Pohon pakis dan cemara menghiasi daratan. Tapi fungi yang di bawah tanahlah yang membuat semua itu menjadi mungkin. Kisah kehidupan ini terjadi berkat fungi yang memiliki peran besar di balik layar. Hingga kini, hampir setiap tumbuhan tumbuh subur berkat simbiosis dengan fungi.
Dan jika kamu memiliki buah favorit seperti pisang, apel, stroberi, atau rujak, kamu harus berterima kasih pada fungi. Dalam agrikultur, arbuscula dimanfaatkan dalam teknik menanam yang disebut mycorrhiza. Mycorrhiza yang berasal dari bahasa Yunani mykos, yang berarti jamur, dan rhiza, yang berarti akar, merupakan istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Albert Bernhard Frank, seorang botanis dari Jerman pada tahun 1885, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk kerjasama yang bersifat simbiotik antara jamur dengan akar tanaman. Salah satu kelompok jamur mycorrhiza yang sudah banyak dipelajari dan dikembangkan adalah Arbuscular Mycorrhizal Fungi, jamur mycorrhiza arbuscular atau JMA. JMA memiliki ciri khas adanya arbuscula yang merupakan ujung hifa yang bercabang-cabang yang dibentuk di dalam sel konteks akar dan berperan dalam pertukaran nutrisi dengan tanaman inang, serta spora yang dibentuk dari hifa eksternal. Metode ini membuat tanaman lebih subur, karena akar mendapat tambahan asupan nutrisi dari tanah dan fungi, sehingga bisa berbuah atau berbunga lebih cepat dan lebih sehat. Jika fungi tidak berevolusi, bumi akan menjadi planet yang tampak sangat berbeda dibanding sekarang. Tumbuhan mungkin nggak pernah ada, dan kamu nggak bisa makan buah. Tukang rujak nggak bisa jualan, dan mungkin kamu dan manusia lain juga nggak pernah ada di planet ini. Jadi internet tidak pernah diciptakan, dan alam seni tidak pernah ada. Seiring pohon tumbuh dan berkembang, jenis fungi baru pun berevolusi. Mereka membentuk partnership atau kemitraan dengan akar pohon dan menghadirkan hutan. Fungi awal yang mampu mengubah batu menjadi tanah, kini memanfaatkan tumbuhan yang tumbuh subur menjulang tinggi di atas tanah. Di atas tanah, jenis fungi baru ini dicirikan oleh tubuh buahnya, yaitu jamur, white web. Jenis yang pertama dibentuk oleh fungi pengurai, pembusuk yang memecah banyak material, seperti material tanaman mati dan sumber daya mati yang berbeda. Tanpa pengurai ini, kehidupan di hutan akan terkubur di bawah material mati. Fungi memakan material ini, dan sambil makan, mereka menciptakan lahan baru untuk kehidupan baru. Mereka ibarat petugas DLHK yang mengangkut sampah dari rumah kamu. Mereka memecah bahan organik mati dan melepaskan nutrisi yang kemudian dimanfaatkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Tanpa pengurai ini, semua nutrisi di planet ini akan terkunci dalam material mati. Wood white web jenis kedua dibentuk oleh fungi yang hidup di antara tumbuhan, terutama pohon. Dalam perjalanannya mencari makan, filamen jamur yang disebut hifa menemukan akar pohon. Kemudian mereka menyelimuti akar, beberapa mampu masuk ke dalam akar. Di akar, fungi menyediakan air dan mineral yang akan ditukar dengan gula oleh pohon. Dengan login ke jaringan fungi, pohon dapat berbagi sumber daya antara satu sama lain. Diperkirakan bahwa pohon tertua dan terbesar yang dikenal sebagai pohon induk menggunakan jaringan fungi ini untuk memasok bibit dengan gula, memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Kemudian pohon-pohon yang sakit atau yang sekarat dapat membuang sumber dayanya ke dalam jaringan, yang kemudian dapat digunakan oleh pohon tetangga yang lebih sehat. Tumbuhan juga menggunakan jaringan ini untuk mengirim pesan satu sama lain. Jika mereka diserang, mereka dapat melepaskan sinyal kimia melalui akar mereka, yang dapat memperingatkan tetangga mereka untuk meningkatkan pertahanan mereka. Tapi seperti internet kita, Wood Wide Web juga memiliki sisi gelap. Beberapa anggrek meretas sistem untuk mencuri sumber daya dari pohon terdekat. Kemudian spesies pohon seperti kenari hitam menyebarkan bahan kimia beracun melalui jaringan untuk menyabotase pesaing mereka. Dengan jangkauan hifa yang mampu mencapai lebih dari 500 km, yang lebih jauh jangkauannya dari wifi tetangga kamu, jaringan yang luas ini mengalirkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hutan. Ini adalah internet alami, pusat informasi yang memungkinkan pepohonan berkomunikasi dan bahkan saling mengirimkan sinyal bahaya. Hutan yang terdiri dari banyak pohon individu menjadi satu superorganisme berkat fungi. Download data
memories at sites like the one you just destroyed. Yes. What the hell have you people been smoking out there? Berkat jaringan fungi, planet bumi menjadi subur dan hidup. Tapi kemudian, ratusan juta evolusi hancur dalam sekejap. Hantaman asteroid memusnahkan lebih dari 70% dari semua makhluk di bumi. Namun fungi akan kembali menjadi penyelamat utama bagi alam. Fungi mengubah bencana alam menjadi keuntungan. Dengan begitu banyak makhluk hidup yang mati di atasnya, bumi seakan menjadi kompos bagi fungi. Fungi kemudian berkembang biak dengan sangat cepat. Di hamparan yang penuh kematian ini, fungi mewarisi bumi dan menjadi salah satu organisme terkuat setelah kepunahan massal terakhir. Fungi berevolusi menjadi lebih efektif dan tidak hanya memakan material mati. Fungi parasit muncul dan memakan organisme hidup. Mereka mulai menjangkiti serangga dan reptil, dan menjangkiti sebagian besar binatang tanpa mereka sadari. Namun kelompok binatang kecil mampu menangkal serangan fungi. Mamalia kecil seperti Morganocodontidae yang akan menjadi cikal bakal semua mamalia di dunia, termasuk manusia. Mamalia ini kebal terhadap serangan mematikan fungi. Mamalia memiliki satu keunggulan bawaan jika dibandingkan dengan reptil dan serangga. Mamalia berdarah panas. Reptil dan serangga cukup rentan terhadap serangan fungi. Tapi mamalia mampu mempertahankan suhu tubuh mereka di 30 derajat Celcius atau lebih, menciptakan zona termal yang mencegah fungi berkembang biak. Suhu hewan berdarah panas diperkirakan menjadi suhu yang tidak bisa ditoleransi oleh sebagian besar fungi. Hipotesis ini pernah diuji dengan mengukur fungi dalam 2 tahap. Perbedaan suhu yang sedikit ini melindungi kita dari fungi patogen. Perbedaan kecil yang menentukan hidup dan mati. Di Amerika, jutaan kelelawar kecil mati karena serangan fungi. Tapi kelelawar adalah mamalia seperti kita. Mereka berdarah panas. Namun, sebagian besar kelelawar akan berhibernasi di musim dingin. Dan ketika suhu tubuh mereka turun, disitulah mereka menjadi rentan terhadap serangan fungi. Ada sebuah penelitian tentang kelelawar yang terjangkit ini. Dan menariknya, jika kelelawar yang terinfeksi ini dirawat dan diberi makan, dibangunkan dari hibernasinya, suhu tubuh mereka akan naik, dan dengan mudah mereka dapat mengendalikan penyakit mereka. Itu karena metabolisme dan sistem kekebalan tubuh mereka kembali aktif. Dan sistem kekebalan tubuh ini tidak dapat bekerja dengan baik ketika mereka sedang berhibernasi. Seakan dilindungi oleh suhu tubuh mereka yang tinggi, mamalia bebas menjelajah dunia yang didominasi fungi pada saat itu. Ini adalah Otzi, manusia zaman es, korban pembunuhan di zaman Neolitikum. Tubuhnya terawetkan dengan sempurna di dalam es selama ribuan tahun. Dan di antara tubuh bekunya, ada beberapa benda yang menarik yang ditemukan. 2 benda yang tidak diketahui ini menjadi misteri besar. Para peneliti menguji bahan-bahan yang terdapat dalam benda bawaan Otzi. Dan ternyata mereka adalah jamur. Polipor lebih tepatnya. Banyak dugaan yang muncul tentang jamur ini. Apakah itu senjata? Atau bahan makanan? Tapi benda itu terlalu kecil untuk menjadi senjata, dan terlalu cantik untuk dimakan. Karena benda ini terlihat seperti ornamen, seperti aksesoris. Mungkin itu adalah perhiasan. Sementara kisah misteri tentang riwayat pembunuhannya tidak akan pernah diketahui, sejarawan telah mengumpulkan beberapa petunjuk. Salah satu dugaan utama adalah kemungkinan Otzi bukan korban begal. Ia tidak dibunuh untuk dirampok barang-barangnya, karena barang-barang berharga lain turut ditemukan bersamanya. Namun ada petunjuk lain yang lebih penting yang ditemukan oleh sejarawan dan arkeolog tentang gaya hidupnya. Beberapa faktor menunjukkan bahwa Otzi sering berpindah-pindah tempat. Dengan demikian, benda-benda yang ia putuskan untuk dibawa bersamanya mengungkapkan hal yang lain. Otzi membawa 2 jenis jamur yang berbeda. Satu dikalungkan di lehernya, dan yang lainnya disimpan di kantong khusus. Dan ini menunjukkan bahwa jamur tersebut memiliki tujuan besar dalam hidupnya. Dr. Ursula Paintner,
Salah satu ilmuwan yang mempelajari jenis jamur ini mengemukakan bahwa jamur-jamur tersebut lebih dari sekedar hiasan. Mereka memiliki manfaat medis. Polipor meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sudah digunakan untuk melawan kanker, melawan peradangan, antivirus, dan antibakteri, sehingga memiliki sifat obat. Polipor yang dibawa Otzi adalah penggunaan jamur pertama yang tercatat sebagai obat. Tapi bagi manusia zaman es, jamur serbaguna ini memiliki makna lain. Jamur ini adalah jimat, memiliki sifat spiritual. Jimat ini seperti membawa roh dewa kemanapun Otzi pergi. Fungsi lain dari polipor adalah sebagai rabuk yang mampu menampung bara api, membuat api menyala lebih cepat dan mudah, terutama di saat tidak ada korek api atau pemantik api. Banyak yang menganggap jamur adalah sesuatu yang membosankan. Tapi mereka yang menganggap demikian mungkin tidak tahu kalau jamur telah memegang peranan penting dalam sejarah yang baru mulai dipahami manusia modern. Penemuan Otzi merupakan langkah baru dalam memahami manfaat fungi. Tapi untuk benar-benar memahaminya, manusia butuh lebih banyak langkah lagi. Fungi membawa manfaat kehidupan, dan ini terbukti dari beberapa makanan yang menggunakan jamur sebagai bahan masakannya. Dan ya, tidak semua jamur bisa dimakan. Butuh pengalaman dan jam terbang yang tinggi untuk bisa membedakan mana jamur yang beracun dan mana yang tidak. Ada satu genus fungi yang memiliki paling banyak spesies beracun, yaitu Amanita, dan jamur merahnya Mario termasuk di dalamnya. Dulu, dalam budaya barat, kekuatan fungi agak terlupakan. Namun, sebuah kecelakaan menyadarkan mereka kembali. Beliau melihat salah satu cawan petri yang berisi koloni Staphylococcus, bakteri yang menyebabkan bisul, sakit tenggorokan, dan abses. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa, di mana terdapat 2 koloni dalam satu cawan, di mana fungi memproduksi enzim, zat yang berada di luar tubuh fungi, dan membunuh bakteri. Enzim tersebut kemudian diteliti. Dan disinilah awal mula penemuan antibiotik penisilin. Mungkin teman-teman pernah membaca bahwa dalam sebagian besar sejarah, umat manusia seringkali berhadapan dengan epidemi bakteri dan menelan korban yang tidak sedikit. Tapi sejak penisilin pertama dibuat, populasi dunia meningkat 3 kali lipat. Manusia menghuni planet ini diperkirakan akan bertambah sebanyak 2 miliar lagi. Kita akan butuh banyak makanan. Dan dengan jumlah manusia sebanyak itu, pastinya akan membutuhkan lebih banyak antibiotik. Jadi, kekuatan antibiotik penyambung nyawa ini adalah hasil dari perang kuno yang terjadi selama ratusan tahun. Fungi dan bakteri adalah musuh bebuyutan. Dimanapun fungi tumbuh, mereka bertemu bakteri. Dan selama berjuta-juta tahun, mereka telah mengembangkan mekanisme untuk membunuh bakteri. Tapi bakteri juga tidak diam aja. Bakteri terus berevolusi. Dan sebagai hasilnya, kita sekarang menghadapi krisis resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang dikembangkan manusia. Tanpa ada solusi, ratusan juta akan mati di kemudian hari. Populasi manusia akan terancam. Obat baru memang bermunculan, tapi formulanya tidak jauh berbeda. Pertanyaan ultimate-nya adalah, apakah fungi juga bisa mengembangkan cara untuk mengatasi resistensi bakteri? Jika iya, berarti kita harus kembali ke tanah. Don't let your kids watch it. Well, bukan untuk dikubur, tapi untuk mencari senyawa yang mungkin bisa membantu memperkuat antibiotik yang sudah tersedia. Muncullah sebuah nama, Aspergillus, yang memiliki senyawa kuat yang mampu meningkatkan kinerja antibiotik. Hebatnya, senyawa ini dihasilkan oleh jamur tanah biasa, Aspergillus, dan khasiatnya mengesankan para peneliti. Ketika molekul jamur ini ditambahkan ke antibiotik, bakteri yang paling kuat sekalipun bisa dikalahkan. Kerajaan fungi adalah pabrik kimia alami.
mereka memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. Setengah dari 20 obat yang paling terkenal berasal dari fungi, termasuk imunosupresan dan statin penurun kolesterol. Yang terbaru adalah Cordyceps, jenis jamur yang mengubah manusia menjadi zombie di game The Last of Us. Jamur yang sama yang dapat mengendalikan pikiran serangga untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, sehingga spora mereka dapat menyebar luas. Siapa sangka jamur parasit ini bisa bermanfaat bagi manusia. Jamur ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menambah energi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta stamina yang lebih baik. Semua manfaat dari satu bahan, baik dalam bentuk pil, ekstrak, atau serbuk yang bisa dicampur ke dalam minuman hangat kesukaan kamu. Cordyceps kini sudah dijual bebas. Beberapa produsen menyebut mereka sebagai Himalayan Gold karena sering dibudidayakan di dataran tinggi Himalaya dan telah lama digunakan dalam pengobatan Cina dan Tibet kuno untuk menyembuhkan diare, sakit kepala, batuk, rematik, penyakit hati, penyakit ginjal, dan banyak lagi. Tantangan bagi ilmuwan adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kita harus memahami mengapa mereka melakukannya dan memahami bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Dan kedua pertanyaan tersebut harus terjawab untuk menemukan obat yang lebih ampuh lagi. Dengan jutaan kandidat potensial, pencarian fungi yang bermanfaat membutuhkan keahlian detektif. Dan terkadang, kita menemukan fungi di tempat yang tidak kita sangka. Pencarian manfaat fungi mempertemukan peneliti dengan sekelompok serangga sosial yang seperti manusia, yang juga menghadapi tantangan melawan mikroba patogen yang mengancam populasi mereka. Manusia baru memulai perjalanannya ke dalam kerajaan fungi yang misterius. Ada banyak keajaiban yang bisa ditemukan. Fungi menawarkan banyak kemungkinan untuk masalah yang sedang manusia hadapi. Karena zat kimia dan keragaman mereka, fungi adalah penyintas alam yang hebat. Kita harus bersekutu dengan mereka. Kita harus memahami mereka lebih dalam. Karena jika itu tidak kita lakukan, mereka mampu menjelma menjadi musuh yang tangguh. Sekarang kita sudah tahu kalau temperatur dan sistem imun tubuh kita mampu melindungi kita dari fungi patogen. Jadi kita nggak usah takut bakal berubah jadi zombie karena Cordyceps. Tapi ada spesies lain yang ternyata mengancam manusia. Epidemi pernah terjadi di bagian barat Kanada. Dan ini merupakan peringatan akan kekuatan fungi yang mematikan. Pada tahun 2001, dokter hewan di Pulau Vancouver melihat sesuatu yang tidak biasa. Banyak kucing dan anjing yang tiba-tiba datang di bawah pemiliknya. Dan hewan-hewan tersebut memiliki benjolan di bawah kulit mereka, serta mengalami kesulitan bernafas. Tak lama setelah itu, masyarakat sekitar mulai mengeluhkan batuk yang membandel, sakit kepala, dan keringat malam. Dokter bedah di rumah sakit berharap bisa dihilangkan lewat operasi. Namun setelah diagnosa mendetail, bayangan di paru-paru tersebut bukanlah kanker, melainkan fungal infection atau infeksi jamur. Biang keladinya ternyata Cryptococcus gattii, jamur yang relatif tidak berbahaya, yang sebelumnya hanya diketahui hidup di lingkungan tropis, seperti di pesisir Australia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa sampai di Kanada? Disinilah peneliti menggunakan skill detektif mereka. Jadi, bagaimana jamur itu bisa sampai di Kanada? Pastinya bisa melalui banyak hal. Tapi yang sebenarnya peneliti teliti ketika mereka meneliti fungi adalah evolusi itu sendiri. Yang membuat Cryptococcus gattii menakutkan adalah mereka dapat menginfeksi orang yang sehat. Ini sangat-sangat tidak biasa. Jika terlambat didiagnosis dan ditangani, infeksinya bisa mematikan. 1 dari 10 orang yang terinfeksi bisa dipastikan meninggal. Setelah mengetahui bahwa ini adalah epidemi Cryptococcus gattii, mereka kemudian meneliti hingga ke Australia dan menemukan kalau fungi ini sangat terkait dengan pohon eucalyptus. Dan di bagian barat Kanada, terutama di Vancouver, terdapat lumayan banyak pohon eucalyptus yang diimpor langsung dari Australia.
biang keladinya sudah ditemukan. Langkah selanjutnya, para ilmuwan mengambil sampel di udara. Dan ternyata ini sangat membuka mata mereka. Jamur dari Cryptococcus gattii hanya perlu menyebarkan spora mereka ke udara. Dan epidemi pun tercipta. Dengan tingkat infeksi yang 10 kali lebih tinggi daripada Australia, Vancouver dinyatakan sebagai zona merah, dikelilingi oleh hutan eukaliptus. Infeksi jamur invasif sulit diobati, dan diagnosis dini sangatlah penting. Sebagai perbandingan, jika kamu menderita pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, kamu mungkin hanya perlu dirawat selama 2 minggu, kemudian sembuh. Tapi bila kamu terinfeksi jamur, kamu harus berobat hingga berbulan-bulan. Ketika menemukan celah untuk menjalar dari paru-paru ke otak, Cryptococcus akan menyerang jaringan otak, membuat luka dan memakannya hingga berlubang. Otak kamu akan menjadi seperti keju Swiss. Jawabannya terletak dalam ekologi tanah. Ada banyak organisme lain di tanah, termasuk amuba tanah. Mereka membungkus dan memakan organisme lain untuk sumber energi mereka. Dalam perlombaan senjata evolusioner ini, Cryptococcus gattii telah berevolusi membangun perisai pelindung agar mereka tidak bisa dicerna oleh amuba. Sebuah konsep pertahanan diri yang menarik. Nah, sekarang kita alihkan konsep pertahanan diri tersebut ke tubuh manusia. Manusia memiliki sistem pertahanan utama yang disebut sel darah putih. Dan jika kita lihat sel darah putih di bawah mikroskop, mereka terlihat tidak jauh berbeda dengan amuba tanah. Coba perhatikan sel darah putih yang sedang mengejar bakteri ini. Seperti amuba di tanah, sel darah putih kita yang disebut makrofag akan mengejar dan menelan mikroba asing di dalam tubuh kita. Tapi karena Cryptococcus memiliki perisai pelindung yang sebenarnya digunakan untuk melawan amuba, Cryptococcus gattii pun mampu bertahan dari serangan makrofag di paru-paru. Cryptococcus gattii mulai berubah karena kondisi bumi berubah. Perubahan ini akibat dari global warming. Kita tahu bahwa selama 40 tahun terakhir, suhu rata-rata telah naik 1 atau 2 derajat. Beberapa daerah memiliki musim kemarau yang lebih panjang, yang disertai angin. Ketika cuaca siang hari menjadi sangat panas dan berangin, kesempatan manusia menghirup udara yang disertai spora Cryptococcus meningkat. Dan kemudian meningkat pula jumlah manusia yang terinfeksi. Dari Australia, epidemi ini menjadi krisis dunia. Dari Kanada, kemudian menyebar ke Amerika dan area terdekatnya. Dan kemungkinan infeksi jamur ini masih akan terjadi. Wabah Vancouver adalah peringatan. Dunia mulai memanas. Seiring planet memanas, semakin banyak fungi yang terpaksa beradaptasi dengan kondisi panas ini. Bukan tidak mungkin, beberapa dari mereka akan mampu beradaptasi pada suhu yang lebih panas dan menjelma menjadi fungi patogen yang baru. Dan jika ada kesempatan, fungi akan selalu mencoba menempati area baru, termasuk tubuh manusia. Beruntunglah manusia yang berdarah panas hanya memiliki sedikit musuh fungi patogen. Karena hanya ada beberapa fungi patogen yang dapat hidup pada suhu 30 derajat Celcius. Senang ya kalau punya tubuh sehat. Jadi, apakah lagu Keluarga Cemara perlu direvisi? Karena harta yang paling berharga adalah kesehatan. Istana yang paling indah adalah keluarga. Fungi akan terus berevolusi dengan cara yang tidak terduga. Jika kita tetap mengabaikan mereka, sama saja seperti kita mengabaikan kesempatan. Dan ini akan menjadi kesalahan yang fatal. Menurut saya, hubungan antara manusia dan fungi sebaiknya harus lebih jelas lagi. Karena meskipun saat ini kita masih belum bisa mengendalikan mereka, saya berharap kita dapat mempertahankan hubungan yang damai ini. Sejak awal kehidupan, fungi telah menjadi pelopor evolusi di darat. Fungi memakan bebatuan dan mengubahnya menjadi tanah.
fungi memelihara tumbuhan yang mengubah planet ini menjadi hijau. Dalam kisah awal planet yang kita huni hingga saat ini, fungi jelas memiliki peran penting. Mereka menghidupkan bumi kembali setiap bencana global terjadi. Tanpa fungi, mungkin tidak ada kehidupan lain. Fungi adalah fondasi dunia. Mereka pembuka jalan bagi peradaban dan membantu kita menjadi seperti sekarang ini. Di sekitar kita sekarang mungkin ada fungi yang berterbangan dan mendarat di tubuh kita. Dan mereka mampu mengubah nasib kita sebagai manusia. Tapi ironisnya, dengan begitu banyaknya pengaruh dalam kehidupan, manusia baru mulai mencari tahu tentang fungi. Namun, tidak ada kata terlambat. Saat manusia menjelajahi kerajaan misterius ini, fungi masih menyimpan kejutan-kejutan lain yang menunggu untuk ditemukan. Berkaca pada fungi, kita bisa belajar tentang hal yang fundamental. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering abai terhadap yang kurang mampu, yang tertindas, dan minoritas. Jika kita membuka hati dan perasaan, maka itu akan membuka mata dan pikiran kita. Karena mereka yang hanya bisa menilai dari apa yang dilihat oleh mata, tidak akan mampu untuk mengerti apa yang dirasakan oleh hati. Dari fungi, kita bisa belajar tentang kemanusiaan dan bagaimana menjadi manusia. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.